Hai Smeltiers, bang bang bang. Kembali lagi di podcast literasi bersama aku Nadia Failasufa dari kelas 11 IPA 3 yang bisa kalian lihat. Di sini ada wajah baru. Siapakah dia? Mari kita cari tahu. Perkenalkan, nama aku Eleanor Buse dari 11 IPS dan kebetulan hari ini emang podcast pertama ya, soalnya member baru nih di literasi. Dan kebetulan ada ide topik pembahasan untuk podcast kali ini itu mereview film yang lagi booming sekarang di Indonesia, yaitu Mencuri Raden Saleh. Oh iya, Mencuri Raden Saleh. Iya. Dan kebetulan di film ini tuh ada unsur sejarahnya itu di lukisan si karya Raden Saleh ini. Apa nama lukisannya? Penampakan maaf, penangkapan Iya. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Iya. Jadi mungkin kita review singkat dulu ya filmnya. Menurut Nadia gimana filmnya? Kalau aku dari kamu dulu aja deh. Oh, oke. Ini aja, rate dulu. Rate dulu. Oke, mungkin Dari out of 10. 8 out of 10, mungkin 8 lah ya, 8. Karena emang jujur baru pertama kali ini ngerasain film blockbuster Indonesia ala-ala Indonesia yang sangat semenarik ini. Ya gitu. Kalau Nadia? Kalau aku tuh lebih rendah dari kamu sedikit, 7,5 lah. Oke, Tapi sampai karena itu film Indonesia yang pertama kali ya. Oh ya. Dan itu film itu sudah bagus banget, sudah booming banget. Yang nonton udah banyak banget kan. Iya. Makanya aku ngasih 7,5. Mana pemain-pemainnya emang Iya, aktor pemainnya yang tuh semua aktor yang ibaratnya semua orang udah tahu ya. Iya, banyak orang Indonesia yang tahu lah yang kenal. Ibaratnya walaupun karakternya nggak badass, walaupun karakternya tidak menonjol atau gimana, aktor yang ibaratnya tuh sudah papan atas. Iya, memiliki banyak potensial untuk berperan di film seperti ini ya. Menurut kamu secara ceritanya nih, kamu suka nggak? Lumayan, iya. Terus mungkin bisa dibilang realistis karena sekelompok anak ini walaupun mereka ini termasuk melakukan hal yang kriminal. Ini bukan spoiler karena emang di sinopsis filmnya ya. Mereka melakukan hal yang bisa dipanggil kriminal, tapi karena kita tahu cerita di balik kenapa mereka melakukan ini, terus kita tahu mereka seperti gimana, jadi kayak seolah-olah kita ngebela mereka gitu kan. Karena nonton filmnya tuh ngerasa ini aku ngedukung kriminalnya. Tapi udah banyak sih emang ya type of heist movie. Heist movie ya. Itu juga pertama kali pas nonton itu spontan. Jadi pas datang ke bioskop itu Jadi belum tahu apa-apa. Belum. Tiba-tiba diajak teman ke bioskop, terus ini katanya, kita nonton ini yuk. Awalnya Ellen kira itu film horor. ternyata lebih menarik lagi. Kalau menurut aku secara cerita aku suka. Karena dia banyak. Iya, banyak plot twistnya ya. Plot twist. Oh iya, maaf. Oh ya. Spoiler. Kita daripada kita ngomong terus nanti kasih yang belum nonton. Iya, nonton ya. Iya, yang belum nonton nanti kena spoiler. Okay. Kita langsung aja tentang sejarah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya. Oke. Jadi apa yang mungkin Nadia ketahui dari filmnya? Yang pelajari dari lukisan itu, mereka bilangnya itu tuh balasan lukisan nggak sih? Dari pelukis Belanda itu istilahnya apa? Membalas dengan karya. Gitu. Nah, lukisan yang pertama, yang lukisan yang dibikin orang Belanda, aku lupa namanya. Siapa ya? Oh, itu Nicholas Pieneman. Nah, dia tuh bikin lukisannya tuh seakan-akan Pangeran Diponegoro itu menyerah. Dan namanya itu adalah penculikan Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya. Bukan. Penangkapan. Judulnya Penyerahan Pangeran Diponegoro. Iya, dia tuh menggambarkan Pangeran Diponegoro itu menyerahkan diri ke Belanda. Nah, ternyata Raden Saleh memberi balasan dengan menggambarkan Pangeran Diponegoro itu seperti gagah. Sementara orang-orang Belandanya digambarkan kurcil, pendek, kepalanya besar, badannya kecil. Iya, itu kayak melakukan istilahnya tuh justice untuk Indonesia, karena dia juga ngerasa ini nggak benar ini ceritanya. Dan juga ada perbedaannya itu, banyak perbedaan ya antara lukisan si Pieneman ini sama Raden Saleh. Ada ini di Pieneman ini ada lukisan bendera Belanda.
Dan yang di karya Raden Saleh nggak ada, boro-boro naruh bendera penjajah kan. Terus langitnya juga, langitnya tuh orang tuh nggak tahu antara pagi atau senja. Oh iya. Dan ada juga si Raden Saleh ini melukis mukanya sendiri di 3 tokoh di lukisannya Karena itu. lukisannya tuh sangat detail ya. Iya. Setiap wajah tuh kelihatan punya sedikit karakteristik. Apalagi wajahnya Pangeran Diponegoro. Iya. Dia tuh menggambarkan Pangeran Diponegoro itu gagah kalau misalnya di lukisan dari orang Belanda tadi digambarkan sebagai pasrah. Iya. Dan agak lucu di sini si penjajah Belanda ini pasukan Belanda ini dibesarkan kepalanya sebagai analogi keras kepala ya, dan mungkin agak diseramkan dikit kan ya itu. Karena agak lucu sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak kita belajar dari film ini, lukisan sangat berharga. Iya. Mahal banget ya pasti. Mahal ya, itu pas pertama kali dibuat lukisannya itu diserahkan ke intinya Ratu Belanda. ke Ratu Belanda, iya ke Ratu Belanda. Dan setelah kemerdekaan dan ya semuanya damai, baru dibalikan ke Indonesia, dan itu mahal sekali. Disimpan di Museum Yogyakarta atau mana? Kesultanan Yogyakarta kalau nggak salah itu. Oke, jadi kita kan barusan membahas tentang lukisan karya Raden Saleh ini, dan mungkin banyak Smaltiers di rumah yang belum tahu sosok siapa. Iya, sosok Raden Saleh ini. Jujur aja, Ellen aja sebelum nonton film Mencuri Raden Saleh aja nggak tahu siapa itu. Belum familiar. Jadi ya mungkin kita bisa menambah ilmu sedikit. Jadi ternyata penangkapan Pangeran Diponegoro ini adalah lukisan pertama karya beliau. Dia tinggal di Belanda pada saat itu. Jadi tapi dengan rasa kebangsaan dia saat melihat lukisan si Pineman ini merasa kayak, oh ini sangat merendahkan, offensive. It's very offensive gitu. Jadi dia membalas dengan karya, bisa-bisanya dia menyelipkan pesan di dalam karyanya sendiri. Jadi nih Ellen, siapa Raden Saleh? Jelasin dong. Jadi Raden Saleh ini yang bernama panjang Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelukis Indonesia yang beretnis Arab Jawa yang menjadi pionir seni modern Indonesia. Pionir. Dan setahu aku ya, style lukisan Raden Saleh itu adalah romantisisme. Romantisisme itu biasanya menggambarkan sesuatu dengan lebih dramatis, dengan lebih romantis, dengan ada katanya romantis. Romantisisme itu lebih ke romantisisme. Iya. Bukan berarti dia tentang cinta, bukan. Tapi bukan romantis yang itu, beda lagi. Ya. Dan dia menggambarkan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Seperti salah satu lukisannya yang lain itu banjir di Jawa kalau nggak salah namanya. Seperti salah satu lukisannya, selain penangkapan Pangeran Diponegoro, itu adalah banjir Jawa. Ini menggambarkan banjir yang beneran terjadi di Jawa pada zaman itu. Oh, banjir yang mungkin termasuk ini besar ya, banget. Besar. Nih ya, aku mau liatin lukisan. Tuh. Nanti bisa ditunjukin di sini mungkin lukisannya. Dia tuh Raden Saleh itu sangat menggambarkan lukisan itu secara detail. Iya. Mau sekecil apapun orang itu di lukisan itu bisa terlihat rautnya untuk menggambarkan situasi yang seperti banjir Jawa ini yang sangat menyedihkan. Ya. Mungkin karena itulah karya Raden Saleh ini termasuk yang mahal dan sangat bersejarah ya. Karena emang dia mengingat lagi kan pionir seni modern. Iya. Orang yang sangat bertalenta, sosok yang sangat bertalenta. Oke, kami mau balik lagi bahas filmnya. Setelah bahas sejarah tadi, mau refresh lagi balik masalah filmnya. Aku mau nanya nih. Siapa karakter favorit? Oke, mungkin nggak ada karakter favorit soalnya kan mungkin ada partnya masing-masing. Iya, partnya masing-masing, perannya masing-masing. Tapi ada satu karakter yang paling kayak agak relate dan agak menonjol lah, itu Tuk. Karena walaupun aku kira kamu bakal bilang karakter favorit aku. Oh, oke, tunggu nanti ya. Tuk ini walaupun dia mungkin nggak banyak berperan terlihat. Iya, walaupun dia mungkin nggak terlihat banyak bekerja, tapi mungkin
bukan mungkin, nggak mungkin semua heist ini akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dia, karena dia itu drivernya. Tapi itu bukan spoiler. Bukan spoiler, iya. Ada deskripsi ya kalau Tom itu driver. Kalau karakter Sarah. Oh ya, sudah ketebak sih. Kenapa tuh? Ya keren aja. Ya, emang aku nggak bisa bilang kata-katanya, dia tuh bad. Iya. Keren banget, kayak apa ya, walaupun dia tuh cewek yang sangat kuat, bela diri segala macam, gayanya juga agak tomboy ya. Tapi dia tuh bukan orang yang menutup diri dari emosi. Dia tuh tetap emosional, dia tetap merasakan perasaannya gitu. Dia tuh, kalian tahu kan ya, stereotip cewek-cewek tomboy misalnya, dia tuh kayak emotionless, dia nggak punya emosi, dia nggak suka ngomong. Tapi beda dengan Sarah ini, walaupun dia hebat dalam bela diri, dia ibaratnya tuh kata kasarnya tuh kasar. Kata kasarnya tuh kasar. Iya, kata kasarnya iya. Tapi dia tuh tetap seimbang gitu. Dia tuh tetap lihat sisi manusia. Itu aja sih. Jadi kayak bahasa Inggrisnya tuh breaking that stereotype gitu. Karena film ini nunjukin kalau nggak semua cewek tomboy kayak gitu, dan bahkan nggak ada yang kayak gitu-gitu banget cewek tomboy itu ya. Ya kita juga ada sisi lembutnya yang nama perempuan ya kan. Ya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan hari ini mengenai film Mencuri Raden Saleh tentang sejarah dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah.